Harus nggak update YouTube tiap hari? Ada yang bilang harus, ada yang nggak. Yang harus biar nambah pengetahuan. Yang nggak harus terus gimana? Yang nggak harus itu adalah yang dislike atau yang kontra. Ya, seperti itulah kira-kira penjelasannya. Oke, buat Anda yang harus, mari kita simak update YouTube kali ini. Kali ini edisinya 17 Mei ya. Tanpa lama-lama, langsung saja yuk kita sikat. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Wahai Wilbert Karimun, kami tidak butuh janji-janji, tapi kami butuh bukti. Mana semangatmu yang dulu yang berkobar-kobar? Yang mengedukasi kami untuk ikut P+ yang kamu katakan sebagai e-commerce-nya VTube. Mengapa kau mengatakan P+ itu adalah e-commerce VTube? Kan sudah jelas-jelas P+ itu bisnis MLM. Mari kita viralkan terus. Kita buat jerah para penipu VTube itu. Merdeka. Pebisnis masa depan kok masih nguli? Nggak apa-apa nguli, bray. Yang penting halal. Aplikasi juara OON mah gampang aja diciduk. Contohnya VTube and P+. Anda mau ngeladenin Sukirman, bukan dia yang salah, tapi Anda yang harus introspeksi diri. Sukirman, kok kamu belum sadar-sadar juga ya? Padahal kamu waras, tapi gila. Waras kok gila? Tumben denger. Kamu ini gila, tapi waras. Awok. Sukirman itu cocoknya dicuci otaknya, pakai Baiklin, cap kuda terbang. Akibat terpapar PMK, si Sukir makin menggila. Akhirnya, Sukirman kena mental. Itulah resiko bergaul dengan sapi-sapi sebagai pengusaha keripik taik sapi. Jadinya Sukirman kena PMK, jadi tambah gila deh. Member yang lain sudah pada sadar dikibulin, tapi Sukirman malah belum sadar-sadar. Secara kan, Sukirman ini kan jongosnya Wilbert Karimun. Hati Sukirman memang didesain seperti itu. Tapi biasanya orang-orang seperti itu jika berhadapan face to face, maka nyali dan bicaranya seperti kucing disiram air panas. Kebayangkan? Dia bisanya hanya menebar opini-opini busuk. Apanya yang dapat Anda pertanggungjawabkan? Data jazong? Diskusi secara teks adalah diskusi yang dapat dipertanggungjawabkan karena banyak nilai pesan di dalamnya. Dan hanya saja penyampaiannya bukan secara lisan. Gara-gara Sukirman aku jadi pandai ngelawak. Awok. Kirman, bilang aja kamu kecewa sama Picup gegara batal OON. Saya senang akhirnya obrolan di SPI rame lagi. Dan channel-channel YouTube ramai lagi membuat pemberitaan tentang Picup. Semua itu biar kasus Picup tetap viral dan tidak tenggelam. Mau kejar pakai apa bro? Kan uang pastrek belum kelar. Junjungan Sukirman ternyata si Wilbert. Saya jadi terkejut, auto kaget. Tim Sukirman hanya mencari duit receh di dalam kubangan air keruh. Dan itu sudah terbukti bahwa leadernya Sukirman terima duit dari leader 002. Kerugiannya Picup berapa ya? Kok lawyer cuma dibayar 5 juta? Sisanya kemana? Jangan salah, duit 5 juta itu cuma buat urusan administrasi doang. Lumayan lah, bagi dia bisa buat beli sempak baru. Masa sempak 5 juta? Kemahalan. Udah kayak sempak artis aja. Semua chat di SPI dia screenshot dan dilaporkan ke junjungannya. Termasuk DM saya pun di screenshot dan di-share ke grupnya dia. Perjuangan seperti apa yang kamu maksud, Kirman? Sudah keluar grup si Sukirman karena dia tak sanggup junjungannya nongol di YouTube dengan plesetan uang 5 juta. Sudah kuduga, Sukirman sama dengan Agus Supyadi, mereka udah kena mental semua. Kalau memang dia punya data yang benar menurut akal dan logika yang sehat, ya nggak akan kabur gitu si Sukirman. Mana ada hater bisa dipenjara? Hater itu hadir dari ketidaksehatan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan sehat long life, mau hater teriak-teriak sampai berbusa,
nggak akan ngaruh dengan perusahaan itu. Hater itu bisa kita tumpas dengan fakta yang nyata dan dari praduga-praduga tak benar yang ada dalam pikiran sang hater. Junjungannya Sukirman ternyata bukan lawyer tapi Markus alias maklar kasus. ADST itu Pitup Ribon ya. Pitup scam nggak bisa ribon lagi, catat. Wilbert kok tidak bisa diketahui keberadaannya? Dulu sebelum Pitup scam kan dia selalu muncul. Oh ya lur, bagaimana dengan Pandawa 5? Di manakah mereka sekarang? Lagi pada meeting kali ya? Kalau ada yang tahu rumahnya Wilbert Karimun, gerbek aja rumahnya. Demo sekalian, biar secara psikologis ada rasa trauma dan sekalian diviralkan. Sungguh terlalu Sukirman, bejatnya hanya demi uang 5 juta. Di satu sisi membenarkan haters, di sisi lain haters mau ditumpas. Ini sih seperti dua sisi yang berbeda, seperti janda dan perawan. Hater itu pengkritis suatu perusahaan agar bisa semakin baik. Ketika pengkritis melawan dengan argumennya, selagi itu positif harusnya bukan dibalas dengan sentimen berlebih, yang akhirnya justru dapat menjungkalkan perusahaan atau apapun itu. Haters kalau mau dituduhkan pakai pasal apa? Kan hater itu muncul karena perusahaan dan para top leader tidak menepati janjinya. Dan juga karena ada kerugian material dari para haters. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, masih saja berharap Picup dipulihkan. Dahulu ketika diajak sadar dan melaporkan, bukan dukungan yang diberikan, malah sebaliknya. Menganggap musuh yang harus disingkirkan. Kita semua masih menunggu kapan tiba waktunya mereka yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini segera diadili. Agar semuanya sadar dan insyaf bahwa dari awal para pecinta SPI dan Mayoni adalah sahabat yang sebenarnya. Catat. Perusahaan One Prestasi kok ada yang lovers? Prestasi tifu-tifu sih iya. Sekarang jarang ada bocoran Picup ya, padahal musim hujan. Kemarin-kemarin bocoran terus. Picup, oh Picup, sekarang sinetronnya udah nyampe episode berapa ya? Sampai lupa. Episode 1001 mungkin. Bentar lagi tamat dong. Bocoran terbaru, ada orang beli pipi 100 pipi senilai Rp1.500.000. Pakai lembaran kwitansi ukuran HVS. Pakai matre ditandatangani oleh penjual, pembeli, dan saksi. Tertanggal 26 Desember 2020. Transaksi siapakah itu? Tanda tanya. Yang terima duit 5 juta meluruskan, katanya terima uang itu memang benar. Tapi itu kan bukan uang hasil dari jual pipi. Bang Toyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Tahu-taunya kabarnya dia udah mati. Sama nih kisahnya dengan Picup. Tapi menurut Sukirman, Picup masih bisa dihidupkan. Semasa hidupnya, Sukirman berjuang mengharapkan Picup on. Dan masih bisa on adalah kata-kata terakhir almarhum. Ih, sedih. Semoga diampuni segala dosanya dan diterima semua amal baiknya. Amin. Ini buat kalian yang baru melek mata soal Picup ya. Juga buat yang pura-pura nggak waras, padahal otaknya masih bisa dipakai buat mikir. Ya, walaupun lemot, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih berfungsi, ya toh? Yang harusnya diselidiki itu para petinggi Picup. Kenapa sampai lama banget main tenisnya? Bukan malah sibuk mikirin sikon grup SPI. Screenshot sana, screenshot sini, terus di-share di grup-grup atas nama Picup. Nggak peduli jumlah membernya cuma ratusan. Alhamdulillah dari dulu SPI itu aman-aman saja kok. Mau buat ajang adu argumen sampai adu ilmu tenaga dalam sampai tengah malam juga sudah biasa kalau di SPI. Secara kan SPI grup luar biasa. Tinggal seberapa besar nyali para audiens untuk saling baku hantam opini. Jadi jangan heran kalau cuma SPI yang masih siap dan tetap menerima siapa saja yang mau bergabung dalam obrolan suara pada waktu-waktu tertentu. Untuk itu, mari persiapkan dulu senjata kita berupa data dan fakta sebenarnya sebelum menuding SPI sebagai sumber malapetaka bagi pembela Picup.
Apanya yang mesti dibela kalau ternyata jelas-jelas dia adalah pendusta? Tapi sah-sah saja sih berikan pembelaan selagi masih pada batas wajar. Kalau nggak wajar ya jangan salahkan kalau akhirnya kena hajar. Kalau saya sih udah pernah lihat beberapa kali ya APK nonton iklan dibayar dolar. Dari 10 tahun yang lalu walaupun masih web based. Bukan di APK mobile tapi intinya sama. Money game juga pastinya endingnya scam. Kalau sekarang nemu orang percaya dan fanatik sama APK semacam itu, saya cuma senang liatin aja. Kalau adu argumen atau meyakinkan berkali-kali kalau itu money game, saya sih males. Cuma senang aja lihat tingkahnya yang seolah-olah nemu bisnis bagus, tapi bukan. Ya, namanya orang tua, pegang smartphone mau gimana lagi? Kolotnya minta ampun. Hihihihi. Kalau saya lihat tuh sambil senyum-senyum aja. Ternyata ada loh ustadz, kiai, gus, pendeta, dan motivator main money game. Tapi nggak sadar. Tahu nggak apa persamaan mereka? Sama-sama orang tua. Hah. Dan jadi statement, kalau mau membungkus kebodohan jadi seolah-olah orang pandai, pakailah bungkus agama. Jujur saja, pasti banyak kan dulu yang ikut nimbrung di picup ini cuma gara-gara lihat tokohnya pakai peci. Cuma karena itu, ya kan? Betul, 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 betul. Segitu aja lah update kali ini, semoga bermanfaat. See you.